sehingga menjadi keluarga contoh, istri contoh, anak-anak contoh semua. Atta Halilintar akhirnya lulus SMA di usia 29 tahun. Mau tahu beritanya? Ikutin yuk. YouTuber Atta Halilintar akhirnya berhasil menyelesaikan pendidikan SMA di usianya yang menginjak 29 tahun. Gara-gara seorang ibu yang euforia menyematkan kata-kata haji kepada anaknya yang orok, kini kata-kata haji menjadi blunder dan jadi perbincangan hangat baik sisi minus ataupun positifnya. Hati itu, even kita lagi nggak salah aja akan tetap ada dicari-cari, bener ya. Kalau nggak ke perlakuan misalnya lagi nggak ada, kalau anggaplah kalau perlakuan salah, minta maaf. Kalau nggak ada perlakuan. Akan tetapi, dihapusnya video tersebut tak lantas membuat persoalan pun selesai. Belakangan juga terlihat bahwa serangan haters berlanjut dan kini terarah kepada Aurel Hermansyah. Putri sulung Anang Hermansyah dan Krisdayanti, Aurel Hermansyah, klarifikasi soal video sang suami Atta Halilintar yang diduga menyindir selebgram Fuji. Udah pernah angkuh terus jatuh belum, Dek? Jangan, Dek ya. Jangan. Peranmu hanya sebatas hamba. Jangan bertingkah seperti pemilik dunia. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, dan di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa video masih terkait dengan Atta Halilintar. Baru-baru ini beredar sebuah video yang menampilkan sosok kedua orang tua dari Atta Halilintar yang memberikan statement atau pernyataan bahwa mereka mengharapkan agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik dan menjadi keluarga contoh, anak-anak contoh, istri contoh, suami contoh, dan lain sebagainya. Ini memang harapan dari kedua orang tua Atta Halilintar untuk anak-anaknya. Namun akan sangat berbanding terbalik atau tidak sesuai dengan ekspektasi dari orang tuanya ketika Atta Halilintar membuat video sindiran dan bahkan mengumbar aib orang yang telah meninggal dunia. Dan ada sebuah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini, menampilkan sosok seorang Atta Halilintar yang ternyata baru lulus SMA di usia 29 tahun. Itu pun ia tempuh melalui jalur paket C. Hal ini dikarenakan Atta Halilintar harus berjuang bekerja bersama orang tuanya ketika kondisi finansial mereka saat itu belum membaik dan harus membiayai ke-10 adiknya. Dan di video lainnya kita akan menyaksikan bagaimana Aurel sebagai seorang istri dari Atta Halilintar yang menyatakan kesedihannya karena suaminya dibully atas statement ataupun video yang ia buat yang setidaknya telah menyindir salah satu selebgram tanah air, yaitu Fuji. Dan di dalam video-video ini juga kita akan menyaksikan bagaimana para netizen memberikan reaksi atau respon atau pernyataan mereka terhadap sikap atau tindakan yang sudah diambil oleh Atta Halilintar dengan melakukan atau membuat video sindiran terhadap Fuji, dan bahkan tak tanggung-tanggung Atta Halilintar pun menyindir aib dari almarhumah Vanessa Angel pada masa lalunya, dan bahkan ia mengatakan bahwa Vanessa hamil di luar nikah atau sebelum menikah telah hamil duluan, dan hal itu sudah dipatahkan oleh sang Vanessa sendiri ketika atau jauh sebelum ia meninggal. Ia telah memberikan statement bahwa ia terlebih dahulu telah menikah siri dengan suaminya Bibi. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, seperti apa videonya, dan juga di video pertama kita akan saksikan atau lihat atau mendengarkan bersama kebanggaan kedua orang tua Atta Halilintar terhadap anak-anaknya dengan mengharapkan agar mereka menjadi keluarga contoh, suami contoh, istri contoh, anak contoh, dan lain sebagainya. Mari kita saksikan video selengkapnya. Sehingga menjadi keluarga contoh, istri contoh, anak-anak contoh semuanya. Jadi semuanya selamat di dunia dan selamat di akhirat. Atta Halilintar akhirnya lulus SMA di usia 29 tahun. Mau tahu beritanya? Ikutin yuk. YouTuber Atta Halilintar akhirnya berhasil menyelesaikan pendidikan SMA di usianya yang menginjak 29 tahun setelah mengikuti pendidikan paket C. Pemilik nama asli Muhammad Atta Bibi itu pun menjadi lulusan tertua dalam acara kelulusan yang dihadirinya pada hari Jumat 21 Juni 2024.
Sebagai informasi, Atta sempat berhenti sekolah karena kondisi finansial keluarganya yang kurang baik sehingga ia harus membantu kedua orang tuanya bekerja. Terlebih lagi, Atta memiliki 10 adik yang harus dibiayai kehidupannya. Meskipun begitu, Atta mengaku tidak malu lulus SMA di usia 29 tahun. Ia bahkan merasa bangga bisa menyelesaikan pendidikan SMA-nya di saat sudah menikah dan memiliki anak. Postingan ini pun mendapat banyak respon positif dari netizen. Banyak yang mengaku bangga melihat daya juang Atta Halilintar yang tidak malu mengejar ketertinggalannya dalam bidang pendidikan. Gara-gara seorang ibu yang euforia menyematkan kata-kata haji kepada anaknya yang orok, kini kata-kata haji menjadi blunder dan jadi perbincangan hangat baik sisi minus ataupun positifnya. Tahukah kalian, kalau haji itu hadiah yang diberikan oleh para POC atau predikat yang ditujukan oleh POC di masa lampau dengan tujuan mendata mereka yang pulang dari tanah suci agar tidak membentuk suatu kelompok. Dikhawatirkan kelompok yang dibentuk akan membuat satu perlawanan kepada penjajah tersebut. Dan bukankah dalam agama tidak ada yang namanya menggelar-gelar sesuatu kepada orang yang telah menunaikan sebuah ibadah? Di dalam Islam, tatkala seseorang telah menunaikan ibadah haji, tidak ada gelar dan memang tidak ada kewajiban gelar itu. Di luar negeri tidak ada kata saat itu. Even kita lagi nggak salah aja akan tetap ada. Dicari-cari, bener ya. Kalau nggak ke perlakuan misalnya lagi nggak ada. Kalau anggaplah perlakuan salah, minta maaf. Kalau nggak ada perlakuan, sabar. Nanti gilirannya sabar. Belum ditanya nama usia kamu. Misalnya kayak awal aja, kadang-kadang kena buliannya fisik, kan bisa salah juga. Betul. Kadang perbuatan nggak salah, fisik jadi salah juga. Karena itu ciptaan Tuhan nggak bisa di. Iya. Tapi kita Akan tetapi, dihapusnya video tersebut tak lantas membuat persoalan pun selesai. Belakangan juga terlihat bahwa serangan haters berlanjut dan kini terarah kepada Aurel Hermansyah. Menghadapi hal tersebut, Aurel pun sampai menumpahkan kekesalannya di halaman akun sosial media pribadinya. Dari postingannya, Aurel pun tidak hanya marah dan sedih saja, tapi ia pun juga menangis karena serangan haters kepadanya tak hanya soal body shaming saja, tapi juga mengungkit masa lalunya. Kenapa ya orang-orang pada jahat banget? Aku yang gak tahu apa-apa tiba-tiba dihujat seakan aku buat kejahatan. Video lama yang aku buat udah 1 tahun lalu tiba-tiba sekarang diviralin sama akun-akun dan diadu domba. Sering banget sampai sumpah serapah, body shaming, ungkit-ungkit masa lalu. Suami saya cuma ikutin tren, tapi malah disangkut pautin dan diadu domba. Sumpah, jujur capek banget. Seakan kita berdua ini membuat kejahatan kriminal, ya Allah. Aurel Hermansyah menangis di media sosial setelah suaminya, Atta Halilintar, dituding menyindir Fuji. Beberapa waktu lalu, Atta memang membuat sebuah konten jangan yadek yang sedang trending. Dalam video tersebut, ayah 2 anak ini menyebut soal pacaran lama tetapi tak dikenalkan ke keluarga. Sayangnya, konten ini justru membuat Atta dituding menyindir Fuji. Pasalnya saat berpacaran dengan Tarik, Fuji diisukan tak kunjung direstui Gen Halilintar. Diungkapkan Aurel, Atta tidak sama sekali berniat untuk menyindir siapapun melalui kontennya. Sang suami membuat video tersebut murni hanya karena tak mau ketinggalan tren. Lebih lanjut, kakak ipar Aliyah Mas Said ini semakin sedih ketika mengetahui para penghinanya ternyata sesama perempuan. Mereka bahkan menghina putrinya hingga membuat Aurel tak terima. Kendati begitu, Aurel tetap memberikan doa terbaik untuk para penghina mereka. Dari kemarin lewat mulu DVP gue tentang mamahnya Atta Halilintar yang ngebangga-banggain si Torik ini karena naik haji di umur 2 bulan. Dan dirujak netizen gara-gara syarat naik haji itu kan harus berakal dulu ya, maksudnya akil balik gitu. By the way, nyokapnya Atta dan Torik ini tuh sebenarnya nggak sendiri loh. Jadi kebetulan karena gue suka bahas tentang Turki, di Turki tuh banyak banget tipe-tipe seperti ibunya Atta Halilintar. Makanya bagi cewek Turki, cowok yang dekat sama ibunya adalah red flag. Karena bagi aneh-aneh di Turki itu,
dunia itu berhenti hanya di anak cowoknya aja. Dan memang betul, misalnya kayak mereka lagi kumpul keluarga kan, terus lagi bahas mobil, nanti ada aja neneknya tuh kayak, oh anakku baru beli mobil ini loh, tapi anak cowoknya aja gitu yang dibahas. Terus misalnya kayak lagi bertamu gitu, terus kayak udah kehabisan topik, pasti ntar aneh-aneh itu bakal mulai kayak, tahu nggak sih anak laki-laki aku itu baru dapat kerja gajinya segini. Jadi kayak misalnya pengisi kekosongan saat kehabisan topik ya selalu tentang anak laki-lakinya gitu. Atta Halilintar menuai hujatan setelah sempat membuat konten viral. Jangan ya dek ya, konten tersebut malah dianggap netizen dipakai Atta Halilintar untuk menyindir Fuji. Aurel Hermansyah sampai nangis sedih Atta Halilintar dihujat gegara dituding sindir Fuji. Baru-baru ini, Aurel tampak menumpahkan unek-unek di dalam hatinya. Padahal kala itu sang suami hanya membuat konten yang sedang tren. Parahnya, hujatan netizen sampai mengarah ke body shaming dan mengungkit soal masa lalu. Padahal sang suami, disebut Aurel, membuat konten tanpa ada tendensi ditujukan ke seseorang. Aurel Hermansyah merasa dirinya dianggap telah melakukan perbuatan kejahatan kriminal. Tak berhenti sampai di situ, yang bikin Aurel Hermansyah makin sedih, ada sesama perempuan yang sampai menyumpahi sang anak. Bahkan gegara hal itu, Aurel Hermansyah mengaku kali ini sampai tak bisa menahan air mata. Guys, fansnya Fuji dari Sabang sampai Merauke, bahkan internasional yang ada di Singapura atau Malaysia ya, mohon maaf ya, kalau bisa bijak dalam melihat sosial media, bijak dalam melihat berita-berita opini atau fakta ya, seperti ini mari kita baca. Lagi-lagi Fuji sindir Alia. Alia kena mental disentil Fuji, hatinya busuk. Mohon maaf, yang punya akun ini, yang buat seperti ini, ya, minta tolong dong di speak up ya. Jangan suka ngadu domba orang. Jangan buat VT-VT yang kemarin-kemarin, yang tahun yang lalu itu sebagai aduan pacuan untuk mengadu domba ya. Sound ini setahun yang lalu, sound ini setahun yang lalu, terus diadu domba gitu kan, nggak enak ya. Ini kan banyak nih fans-fansnya Fuji, emak-emak ya, orang-orang awam di sini banyak juga orang-orang awam ya, nggak paham sama sekali, dia cuma ikut ngehujat, ikut orang ribut dia ikut. Tahu kan fansnya Uti sekarang disebut fans barbar. Aku tahu kalian sayang sama si Fuji, aku juga sayang sama si Fuji ya. Aku fansnya Fuji juga, Jadi mohon maaf, jangan ada ngejatuhin antara si A sama si B. Mereka hubungan sampai sekarang baik-baik aja kok ya. Aku juga fansnya si Fuji, aku nggak ada berlebihan buat ngehujat orang, aku nggak suka gitu loh. Jadi kalau bisa, kalau belum tahu berita apapun ya jangan ikut-ikut tulis di kolom komentar ya. Kalau kita nggak tahu beritanya, cari dulu di sosial media atau di Google segala macam, di YouTube-nya masing-masing ada. Jangan orang ngehujat, kita ikut ngehujat. Iya betul apanya? Orang kita nggak tahu puncaknya apa kok ikut-ikut komentar orang, betul kasihan, nanti mereka jadi berantem, jadi panjang ceritanya, persoalannya jadi panjang lagi, pusing semua fansnya si Fuji sama fansnya si Kak Alia ya. Jangan dong dihujat, kasihan mereka ya. Ya memang kalau kamu fokus sama si Fuji ya fokus aja, jangan ngehujat orang ya. Aku kayak gitu, aku fans si Fuji, aku fokus aja sama si Fuji. Aku buat konten-konten tentang si Fuji, udah cukup, oke? Oke, mohon maaf ya kalau ada kata yang salah ya. Terima kasih. Fuji kan, wih kulit gerhana. Gerhana? Hah? Gerhana? Kapan dikatain gerhana? Itu mah kamu barusan ngomong, jangan nambah-nambah, jangan pitona, nggak boleh, jangan gitu. Ya katanya punya podcast terbesar di Indonesia, punya anak perempuan loh. Jangan kayak gitu, nggak boleh, harusnya didamaikan. Hal-hal yang gak penting nggak usah dibahas, katanya buat smart people. Tapi hal sebegini, oh yang ini Podhub ya, beda ya. Kalau Podhub bukan buat smart people, jadi boleh ngomong apa aja gitu. Jadi orang jangan sombong. Karena rekening saldo itu nggak ada suaranya. Kalau kamu memang banyak uang, cukup diam dan bantulah banyak orang. Konten kreator ayu tidak wajib, ngono lho lor.
Peraro Mbak Fuji sing ayune ra kira-kira iku ayune lho ra kira-kira ngene iki isa dijuliti netizen ajarene botol Yakult Pak anu apa rupane maghrib ngisak subuh lho nek kaya aku lho ra malah mati lampu. Jadi ayu tidak menjamin. Lah Fuji bukannya baru kaya tah? Kalau Alia setahu saya dari orang udah kaya. Guys gini ya, mau kayaknya itu baru atau udah dari lama, bahkan dari belum lahir sekalipun, itu udah rezekinya masing-masing. Jadi kayak nggak usah dibandingin Fuji baru kaya sekarang, Alia udah kaya dari lama. Ya rezeki mereka mungkin datangnya ya pada saat itu gitu. Kayak kalian aja mungkin sekarang ada yang masih kekurangan, tapi kan kedepannya kalau kalian berusaha, kalau kalian bekerja keras, kalian juga bakal punya rezeki yang berlimpah gitu, bisa menghidupi diri kalian dan mencukupi diri kalian bahkan sama keluarga kalian gitu loh. Jadi kayak nggak usah ngebandingin kayaknya dari kapan, terus kayaan siapa, nggak usah guys, karena rezeki udah ada yang ngatur gitu, dan kita ya udah punya rezeki banyak, itu patut disyukuri kayak gitu, dan jangan lupa berbagi tentunya sama yang membutuhkan gitu ya guys. Kira-kira Fuji punya tanda spesial apa ya di wajahnya? Oh iya, aku pernah liburan bareng Fuji di Eropa bareng sama Bening tuh, dan aku ngeliat ada tanda spesial di wajahnya Fuji, yaitu ini dia adalah tanda spesial di wajah Fuji. Ini namanya adalah kunduk turi. Barang siapa perempuan yang punya tanda ini, konon katanya pandai melayani suami, dan yang paling penting juga yang punya tanda seperti ini itu pembawa hoki, ngerejekeni atau rezekinya banyak. Ada yang samaan nggak sama Fuji punya kunduk turi seperti ini? Dan barusan gue lihat juga di FYP gue gitu ya, bolak-balik. Ternyata nggak cuma itu aja nih guys, Nikita Mirzani pun mengajak semua orang gitu ya, atau lumayan mengecam si Atta Halilintar atas perbuatannya dia. Kalau di sini gue lihat bahwa si Nikita Mirzani itu ngebela si Fuji. Jujur gue pun sebagai orang luar gitu ya, gue melihat bahwa sebetulnya tuh Fuji tuh tidak bikin masalah apa-apa. Fuji tuh diam-diam aja, tapi gue bingung kenapa banyak banget orang yang gak suka sama Fuji gitu. Banyak yang bilang katanya Fuji aura maghrib lah, kemudian Fuji pansos lah sama Torik saat itu gitu ya. Jadi ini lumayan membuat gue cukup bingung gitu ya, kenapa Fuji harus dihujat. Dan gue juga bingung kenapa Atta Halilintar harus ikut-ikutan di pusaran kebencian untuk menghujat si Fuji juga nih guys. Atta Halilintar menuai hujatan setelah sempat membuat konten viral, jangan ya dek ya. Konten tersebut malah dianggap netizen dipakai Atta Halilintar untuk menyindir Fuji. Aurel Hermansyah sampai nangis sedih Atta Halilintar dihujat gegara dituding sindir Fuji. Baru-baru ini, Aurel tampak menumpahkan unek-unek di dalam hatinya. Padahal kala itu sang suami hanya membuat konten yang sedang tren. Parahnya, hujatan netizen sampai mengarah ke body shaming dan mengungkit soal masa lalu. Padahal sang suami, disebut Aurel, membuat konten tanpa ada tendensi ditujukan ke seseorang. Aurel Hermansyah merasa dirinya dianggap telah melakukan perbuatan kejahatan kriminal. Tak berhenti sampai di situ, yang bikin Aurel Hermansyah makin sedih, ada sesama perempuan yang sampai menyumpahi sang anak. Bahkan gegara hal itu, Aurel Hermansyah mengaku kali ini sampai tak bisa menahan air mata. Buat kalian yang tidak suka sama Uti, jangan ya dek, jangan. Fuji anak baik ya, kemudian dia juga tulus, makanya banyak orang yang suka. Yang tidak suka jangan dek ya, dosa dek, dosa tanggung sendiri dek ya. Fuji tara tanggung. Fuji disayang banyak orang. Kenapa Fuji disukai banyak orang walaupun banyak netizen juga ya. Nah saya juga jujur guys ya, suka saja sama Fuji. Kenapa ya? Karena memang kayak dari hati, ngerti enggak? Jadi walaupun orang bilang dia aura maghrib lah, netizen bilang inilah ya, segala macam lah, tapi dia memang anaknya baik, mungkin sampai orang-orang banyak yang suka. Ya, pokoknya menyala Fuji. Itu sebenarnya bukan aku sih. Di sini aku mau minta maaf sama Cifilme, sama Kak Fuji, sama para netizen juga karena udah bikin heboh. Dan aku nggak ada niatan apa-apa di sini karena aku juga nggak tahu. Nanti karena official kita sebenarnya nggak tahu juga kenapa bisa kayak gini ya, nggak tahu. Ya udah, yang penting
penting Kak Rofi Sartika udah berani datang ke sini, udah ngejelasin juga ke netizen dan semuanya kalau awal mulanya ini bukan dari Kak Rofi juga. Next, buat kalian semua yang lagi nonton, kalian semua tuh harus lebih positif. Kalau misalnya mau komen, kalian harus mikirin perasaan orang lain yang kalian komen, supaya komen kalian itu nggak nyakitin perasaan orang lain. Kalian tuh. Oke, kita ngebahas lagi ini soal VT yang ada di kubu sebelah. Mereka ngedit ya si Muka si Kuyang sama si Kosikin, terus si Wanda Warwerwor sama Fujiati Utami Putri. Ini tanggapan aku ya. Lu pada jangan marah. Kalau kita balas ya usahakan jangan marah. Tenang lo, jangan panas ya. Jangan panas lo. Ada tuh kulkas tuh, ngadem dulu di situ. Kalau dibilangin Mayang sama si Kosikin itu, si Kuyang sama si Kosikin itu, ya emang bener kan 11-12 mukanya mirip-mirip kok, ya kan? Terus permasalahannya di mana gitu. Terus kalau dibilangin Wandahara, si Warrior itu sama si Uti yang gak jadi masalah, yang banyak rezekinya ngalir coy. Ya kan? Endorsement itu makin lancar, ya. Kerjaannya makin bagus, makin lancar, ya. Udah bisa apa yang lain? Dulu pade udah bisa apa? Jangan tersinggung ya. Ini kan secara ya gua bela gitu kan. Ya temen gue gitu, temen gue, adik gue, sahabat gue, keluarga gue. Ngapain lo? Nggak suka? Hah? Laut aja lo. Oke, junjungan lo aja si kepala suhu tuh tampangnya kayak gimana? Ya kan zaman dulu. Gimana? Banyak tuh di kolom komentar gue yang mengatakan bahwa mukanya itu mirip si sama tukang sol sepatu. Berita terbaru lagi datang dari idola aku yaitu Fuji ya. Ayo kita sama-sama baca. Adu penghasilan Atta dan Fuji. Adu penghasilan YouTube Fuji vs Atta Halilintar. Beda jauh bak bumi dan langit. Saya mau tanya, yang buat berita ini gimana sih konsepnya? Ngebandinginnya gimana sih konsepnya? Kalau emang lo mau ngebandingin di TikTok ya wajar lah saya bertanya sama Fuji lah, wajar saya ini ngebela si Fuji, orang saya fansnya Fuji. Gini loh, logikanya gini, lo bandingin yang YouTuber udah senior, udah dari kecil, sama anak baru kemarin yang baru YouTube. Nggak logik. Maksudnya kita di sini bukan nggak terima ya, memang terima, tapi logikanya kenapa lo jauh bandingin ke situ? Ya walaupun si Fuji nggak bisa nandingin penghasilan dari YouTube-nya kakak si Haji 2 bulan, setidaknya penghasilannya bisa beli ini itu sama beli itu apa yang diinginkan si Gala. Setidaknya uangnya berkah ya. Kalau mau bandingin di TikTok, ya di TikTok kan terbukti siapa Aura Ratu FYP, kan terbukti siapa kan, terbukti artis-artis pada lewat semua kalau di TikTok kan. Kayak gitu dong. Jadi kalau pengen ngadu-ngaduin orang itu ya harus stabil ya. Maksudnya harus sejajar dengan titelnya ya. Orang si Fuji baru anak lahir kemarin. Ya wajar dong saya di sini ngebelain si Fuji. Orang aku fansnya Fuji, nggak mungkin aku belain si A, si B, si C. Ngapain? Nah kira-kira seperti itu ya. Hei, dengerin ya. Jangan sombong udah haji. Siapa yang pengen haji ngajong? Semua umat Islam pengen haji. Tidak ada dalam Islam pulang haji dipanggil Bu Haji sombong. Apa kalau kita pulang sholat dipanggil Ibu sholat? Apa kalau kita habis zakat dipanggil Ibu zakat? Apa kita kalau habis puasa dipanggil Ibu puasa? Pernahkah dalam Quran, dalam hadis Nabi pulang haji dipanggil Bu Haji? Nabi Muhammad, Rasul kita, nggak pernah dipanggil Haji Muhammad. Itu kesombongan. Biasa aja kali. Kamu mau kemana nak? Ke rumah Torik. Ingat, jangan panggil dia Tora, Torik, Tora, Torik. Panggil apa? Pinter, Haji Torik ya. Jangan malu-maluin papa ya. Selanjutnya, tadi sebut-sebut haji jadi ingat ini Torik ini juga haji. Jadi waktu umur 2 bulan sudah naik haji sama kita. Jadi baru selesai nifas terus pergi. Tapi belum dihitung haji Mi. Belum. Iya tapi udah haji Torik. Oh iya. Terus kita di sana kalau tawaf semua orang manggil nama dia Torik, Torik. Itu artinya jalan bukan Torik, jalan artinya. Iya. Macet soalnya. Jadi lu kalah sama adek lu udah haji duluan. Iya.
Makanya. Dari kemarin lewat mulu di FYP gue tentang mamahnya Atta Halilintar yang ngebangga-banggain si Thorik ini karena naik haji di umur 2 bulan. Dan dirujak netizen gara-gara syarat naik haji itu kan harus berakal dulu ya, maksudnya akil balik gitu. By the way, nyokapnya Atta dan Thorik ini tuh sebenarnya nggak sendiri loh. Jadi kebetulan karena gue suka bahas tentang Turki, di Turki tuh banyak banget tipe-tipe seperti ibunya Atta Halilintar. Makanya bagi cewek Turki, cowok yang dekat sama ibunya adalah red flag. Karena bagi aneh-aneh di Turki itu, dunia itu berhenti hanya di anak cowoknya aja. Dan memang betul, misalnya kayak mereka lagi kumpul keluarga kan, terus lagi bahas mobil, nanti ada aja nenek nyutuk kayak, oh anakku baru beli mobil ini loh, tapi anak cowoknya aja gitu yang dibahas. Terus misalnya kayak lagi bertamu gitu, terus kayak udah kehabisan topik, pasti ntar aneh-aneh itu bakal mulai kayak, tahu nggak sih anak laki-laki aku itu baru dapat kerja gajinya segini. Jadi kayak misalnya pengisi kekosongan saat kehabisan topik ya selalu tentang anak laki-lakinya gitu. Kenalin nih temanku Gapur. Hajinya mana? Haji. Maksudnya? Iya, harusnya Haji Gapur. Emang kamu udah pernah naik haji? Udah. Kapan? Waktu umur 2 bulan. 2 bulan? Masa 2 bulan naik haji? Mana buktinya? Top 5 pencapaian makhluk hidup saat berusia 56 hari. Oke, yang kelima adalah kucing. Kucing itu pada saat berusia 56 hari itu pencapaiannya adalah sudah bisa dimandikan ya. Tapi itu tergantung bobot badan kucingnya juga gitu. Kalau misalnya udah 1 kilogram biasa sudah bisa dimandikan gitu. Jadi pencapaian kucing pada saat berusia 56 hari adalah sudah bisa mandi atau sudah bisa dimandikan. Yang keempat adalah pencapaian gue pada saat berusia 56 hari atau manusia pada umumnya itu biasanya adalah sudah bisa mendengar suara di sekitarnya dan bisa merespon tipis-tipis dengan senyuman gitu. Ya selayaknya bayi pada umumnya lah ya. Jadi kayak pada saat kita berusia 56 hari biasa sudah bisa mendengar suara-suara dan mengenali suara di sekitar kita gitu. Yang ketiga adalah luka jahitan ya. Ini sebenarnya bukan makhluk hidup, cuman biasa dialami oleh makhluk hidup. Biasa luka jahitan kalau udah usia 56 hari atau 6-8 minggu biasa sudah kering maksimal dan sudah sembuh ya luka jahitan. Jadi itu kan pencapaian juga ya, dan itu pencapaiannya ada di makhluk hidup gitu. Jadi ya lumayan relate lah. Walaupun nggak relate ya udahlah ikutin aja lah gaya main ini ya, karena gue sebenarnya inti bikin video ini di nomor 1-nya gitu. Yang kedua adalah nyamuk ya. Pencapaian nyamuk pada saat usia 56 hari adalah meninggal. Kenapa pencapaian? Karena menurut data ya 56 hari itu adalah usia maksimal biasanya nyamuk. Jadi kayak kalau misalnya 56 hari masih hidup dan meninggal pada saat itu ya berarti dia panjang umur, nyamuknya panjang umur gitu. Mungkin dia nggak ketemu manusia jadi nggak ditepok-tepok segala macam, kita nggak ngerti lah. Jadi ya intinya nyamuk bisa survive sampai 56 hari itu merupakan sebuah prestasi ya. Sebelum berangkat pertama seperti biasa jangan lupa follow TikTok Oslo Ibrahim, Instagram Oslo Ibrahim, dan jangan lupa mendengarkan lagu-lagu Oslo Ibrahim my friends. Dan di berangkat pertama adalah Thorik Halilintar ya. Dia di usia 56 hari dia sudah haji. Dan ini adalah fakta yang gue dapatkan dari nyokapnya sendiri gitu, dari uminya sendiri ya. Karena kan berdasarkan fakta dari beliau kan kayak Umi belum selesai nifas ya, Thorik berusia 56 hari, Thorik sudah Umi gendong ke Mekah, ke Madinah katanya gitu loh. Dan itu haji loh Bo, bukan umroh loh, haji loh Bo. Jadi mulai sekarang kita panggil dia adalah Haji Thorik. Oke, Haji Thorik. Itu memang totally bercanda. Iya, totally bercanda karena itu kita merasa udah kayak akrab, kita berkenalan keluarga, dan itu adalah hari yang penting bagi Thorik gitu kan. Jadi itu adalah maksudnya suatu prosesi ke arah jenjang dia akan menikah. Jadi pada waktu itu Atta sedang di depan kan. Nah, terus kan semua bercandain dia baru pulang haji. Jadi terus Umi bilang, iya bukan Atta aja yang haji ini, Thorik yang sedang lamaran ini pun sudah haji gitu. Tapi waktu itu haji bayi kan. Iya. Ya haji bayi. Jadi itu setelah dia balik, itu dia kewajiban hajinya tetap. Fuji rela tunda nikah demi urus Gala, padahal bukan kewajibannya. Fujianti Utami alias Fuji belakangan kembali menjadi sorotan usai menyampaikan pandangannya soal usia menikah. Mantan kekasih Thorik Halilintar tersebut mengaku ogah menikah muda. Alasannya karena dia memikirkan sang keponakan tercinta, Gala.
Fuji khawatir dengan kelangsungan hidup Gala jika dia harus menikah. Haji Faisal selaku ayah kandung Fuji memberikan reaksi soal hal tersebut. Ayah mertua almarhumah Vanessa Angel itu membenarkan bahwa sang anak memang sudah menganggap urusan Gala menjadi kewajibannya. Haji Faisal sendiri tak pernah mewajibkan Fuji untuk mengurus dan memikirkan Gala sampai sejauh ini. Sejak awal, Haji Faisal merasa dirinya lah dan sang istri, Dewi Zuhriati, yang wajib merawat Gala. Namun ternyata Fuji sampai menunda untuk menikah demi Gala bisa tumbuh dengan penuh perhatian dan kasih sayang darinya. Kendati begitu, Haji Faisal mengaku bersyukur melihat cara Fuji bertanggung jawab atas Gala. Pasalnya bila bukan Fuji dan kakak-kakaknya, siapa lagi yang akan menyayangi Gala? Mundur Wir, sayangan lo tas rokok. Mundur Wir, sayangan lo dari keluarga cemara. Happy birthday. Puji nih kalau bikin konten udah kayak kacang goreng, laku keras di pasaran. Nanti ada yang ikutan nih. Cara buat kejutan untuk asisten-asistennya. Ikut-ikutan Puji. Kalau Puji kan menjual dengan kekreatifan. Bukan keusilan, bukan dengan kenyinyiran. Selamat ya untuk asistennya Puji. Untuk supirnya Puji. Semoga tetap bekerja dengan baik. Semoga tetap bekerja dengan jujur. Karena kejujuran itulah yang dapat dipercaya. Oke? Aurel menangis saat Atta dihujat karena dituding netizen sindir Puji. Ya guys, saya memang sangat menyayangkan ya dengan kejadian ini. Kenapa? Ya, dari pihak Atta itu benar-benar diserbu oleh netizen. Ya guys, diserbunya dalam hal apa? Keluarganya Atta, keluarganya Aurel dengan cerita-cerita masa lalu, fisik mereka yang dulu, ya kan? Bahkan anaknya, bodinya Aurel luar biasa. Memang gimana ya? Yang komentar itu bukan cuma orang baik aja, tapi orang jahat juga ada gitu. Dan di sini yang membuat Aurel nangis tuh ketika anaknya disumpahin juga. Ya, sampai-sampai dibilang memang fansnya Puji itu barbar. Kalau Fujinya kenapa-napa langsung pada ngamuk. Buat saya ya mungkin ini pembelajaran juga buat kita semua ya, untuk lebih hati-hati bikin video. Ya, mungkin yang dibilang Atta itu sebenarnya mungkin ya dia tuh nggak bermaksud nyindir, mungkin. Tapi saya merasa gini loh, dia kan punya tim ya, kenapa nggak ada yang menasihati gitu, kalau misalnya dia nggak bermaksud menyindir ya. Dia harusnya ngelihat Fuji kan nggak dikenalin ke orang tuanya Thorik ya. Nah, itu yang bikin netizen marah ya kan ke Halilintar. Jadi ya ini jadi pembelajaran juga, nggak usah lah masalah orang gitu ya. Walaupun memang ikut tren, orang kan juga bisa aja yang nyindir-nyindir Atta itu bisa bilang aja, yang hujat ya kita juga nyindir kota gitu kan, kita kan ikutan tren ya kan, orang bisa gitu. Jadi ini pembelajaran buat kita, nggak usah lah. Dan ini juga saya ngerasa banget guys, kenapa
Saya sedikit membela Atta juga, walaupun sebenarnya saya nggak terlalu sepenuhnya ya, karena saya mikir juga untuk seorang Atta pasti ada penasehatnya yang untuk bikin konten ya, apalagi kata-katanya itu yang tidak dikenalin ke orang tua. Kok nggak ada ya, tim lo banyak loh gitu yang nasihatin Atta. Nah, terus kenapa saya membela Atta? Karena tadi saya baru nyanyi guys pakai suara saya deket itu, karena saya lagi kesel dengan seseorang yang nyalahin orang lain, ya kan, nyalahin orang lain. Tapi ada tuh yang komentar, dia bilang gini, ini suaranya cocok untuk orang-orang yang suka nyalain netizen. Sebenarnya saya nggak nyalain netizen gitu, saya nyalain orang yang banyak ngomong gitu loh, banyak banget ngomong, nyalain orang tapi dia sendiri nggak inget omongannya dia itu. Tapi saya nggak sepenuhnya nolong Atta ya karena itu. Kenapa dia mengeluarkan kata-kata tentang nggak dikenalin ke orang tua, padahal timnya banyak loh. Apa memang sekedar ingin booming aja gitu? Karena kasusnya dengan Dokter Tompi kan, dia kan supaya rame gitu kan, dia berbohong, jadi mungkin dia juga berbohong ya. Dan terus kenapa sampai terus itu omongan terus berlanjut? Karena nggak semua orang langsung buka-buka internet secara langsung ya, secara barengan gitu kan. Makanya saya kadang suka ngeliat gitu, ada dokter lah yang komentar, kamu nggak boleh gitu, kamu ingat adik kamu, anak kamu perempuan gitu. Jadi makanya itu terus berlanjut, nggak tahu tuh entah sampai berapa bulan hujatan kepada Aurel dengan Atta ya, karena mungkin pas mereka baca kan, mungkin mereka ada 2 hari kagak baca internet, alias karena banyak kerjaan atau memang karena kotanya habis. Tapi pas ngeliat, si Aurel si Fuji dihina, dihujat sama Atta, wah mulai deh ya. Jadi buat saya ya memang sih jadi pembelajaran untuk hati-hati. Tapi memang sih awalnya nggak mau baca, tapi jadi dibaca juga kali setiap komentar netizen. Dan mungkin juga keluarganya Krisdayanti, Anang tuh udah geleng-geleng kepala ya. Tapi ya netizen saya berharap ya janganlah sampai ke anaknya ya. Kalau orang tuanya yang salah, orang tuanya aja yang ada klitik-klitikin, jangan anaknya. Ngeri loh. Tapi ya ini anjuran, jangan merasa saya merasa lebih pinter gitu jadi ngomongin itu, karena saya ngerasa aja kasihan dihujat begitu banyak ya. Apalagi ini malam-malam sampai nangis lagi dia si Aurel. Nah, apa sih komentar netizen guys? Dia bilang kalau mau bikin konten tuh hati-hati ya pemilihan kata gitu. Ya emang harus hati-hati loh ngomongnya, salah sedikit wah itu nggak habis guys, dibilang lagi jejak di kita. Udah dihapus aja kan, karena di share-share gitu kan jadinya susah juga ya. Terus ada yang bilang juga dia yang mulai, dia merasa tersakiti. Playing victim ya guys. Terus ada yang bilang lagi, katanya nangis tapi nggak ada air mata keluar. Katanya pakai tas kroko, kok air matanya bukan air mata krokodil. Aduh, luar biasa ya guys. Tapi terus semoga kita tuh nggak luput dari salah guys, itu aja ya. Baik dari perkataan, baik dari pendengaran ya. Semoga Aurel dengan Atta ya itu mereka nggak mau buka sosmed dulu, cuma sosmed mereka, daripada memang saya ngeliatnya ngeri loh guys, di Facebook, di Instagram, di mana TikTok, YouTube itu lagi nyerang Atta sama Aurel ya. Tapi ya itulah, kalian kan cari uang dengan ngikutin tren ya, kalian dapat uangnya, tapi dapat juga pujian maupun hujatannya ya. Semua pekerjaan itu memang ada resikonya ya.
tahan-tahan dikit ya Atta sama Aurel. Itu saja dari saya. Semoga sumpah serapah netizen terhadap anaknya Atta nggak terjadi, ya. Netizen tolong direm. Salam. Aurel Hermansyah meluapkan kekesalan lantaran dihujat netizen gara-gara sang suami Atta Halilintar membuat konten yang diduga menyindir Fuji. Lewat broadcast Instagram pribadinya, Aurel mengaku sedih lantaran banyak sekali orang-orang yang menuliskan komentar jahat kepadanya. Parahnya, para netizen sampai menuliskan sumpah serapah untuk anaknya. Oleh sebab itu, Aurel Hermansyah tegas tidak terima dengan sikap netizen tersebut. Putri sulung Anang Hermansyah dan Krisdayanti berusaha tetap bijak meski ia sakit hati dengan hujatan netizen. Bahkan Aurel Hermansyah berdoa semoga orang-orang yang menghujatnya tidak merasakan apa yang dirasakan Aurel. Saking tak kuat membaca hujatan yang mengarah kepada keluarga kecilnya, Aurel sampai menangis. Pacaran lama-lama tapi nggak dikenalin sama keluarga. Jangan. Kalau dia nggak mau nikah, jangan ya dek ya. Kalau Puji nolak nggak mau nikah, jangan ya dek ya. Jangan dek, malu dek. Ya, jangan dek, malu. Puji punya tanggung jawab dek, keponakan dia masih kecil dek. Puji lebih memprioritaskan keponakannya daripada elu, adik elu gitu. Jadi nggak usah nyindir-nyindir. Lu mau apa lu? Pansos doang lu, pengen biar rame lagi akun lu gitu. Sel gua anjing. Ini komentar netizen yang gak suka sama si Fuji ya. Mari kita baca. Netizen, Fuji bakatnya apa sih? Acting gak ada, nyanyi gak bisa, paling juga terkenal lewat jalur duka. Nauzubillah min jalik. Lu mulutnya kasar banget ya, lu mulutnya jahat banget ya. Emang kalau lu meninggal kakak lu, emang kamu bisa viral? Emang kamu bisa seperti Fuji? Emang bisa kamu seperti Fuji sampai sekarang? Jangan gitu, jangan jahat banget mulutnya, jangan sirik hati dengki ya. Gini loh, kalau memang kita tidak bisa ya, kayak orang itu, si Fuji kan makin terkenal kan memang wajar rezeki dia. Si Fuji makin terkenal, itu rezeki dia dikasih Allah. Minimal kalau kita nggak terkenal, jangan menghujat. Emang bakat kamu apa? Emang kamu ini buat posting di TikTok? 1000 pun kamu buat posting di TikTok pasti nggak bakalan FYP. Si Fuji satu aja di posting di TikTok 1 detik udah pada FYP. Itu bakat, ya? Itu bakat coy. Makanya jangan sering menghujat si Fuji. Ya gimana mau rezeki lo mengalir? Orang kerja menghujat mulu, ya? Emang si Fuji apa salahnya sih? Kalian pada bilang dia maghrib. Ini secantik gini kalian bilang maghrib. Buta mata lu ya. Buta mata lu. Kalau dia nggak cantik, ya nggak mungkin dia jadi influencer ya. Kalau dia nggak cantik, nggak mungkin dia jadi terkenal seperti ini influencer ya. Aneh memang kalian ini fans-fans sebelah ini selalu menghujat si Fuji. Dia nggak ada salah apa-apa ya. Mata lu buta kali ya. Jadi stop ya, jangan ngehujat-hujat mulu utiku ya. Ya wajar saya ngebelah si Fuji, wajar. Kenapa? Orang dia fans idolaku, kenapa? Ya, makanya stop ya. Heran dikit-dikit puja-puji, dikit-dikit puja-puji. Lihat aja deh di kolom komentar netizen-netizen yang berbau puji-puji. Pasti banyak banget hujatan-hujatan. Netizen Indonesia ini memang jahat-jahat banget mulutnya memang. Gak ada sopan santun, gak ada adab kalian memang. Ya, jadi stop ya. Nyet. Jangan ya dek ya, jangan. Aduh, sekarang lagi marak ya bahasa itu. Itu katanya berawal dari siapa Gian Halilintar atau siapa Atta Halilintar ya. Dia disinyalir katanya menyindir Puji. Katanya kalau misalkan kenapa kalau serius tidak dikenalkan dengan orang tua dan sebagainya. Nah, sekarang gini loh, saya mau menanggapi secara psikologis, oke? Jadi gini, tidak semua orang berhubungan dengan kalian, berhubungan pacaran dengan kalian, langsung dikenalkan dengan orang tua. Kalau tidak memberikan keyakinan kepada diri kita bahwa dia adalah pasangan kita yang selayaknya. Nah, sekarang pertanyaannya nih, apakah dia sudah layak untuk menjadi pacar dan istilahnya teman hidup nanti di kemudian hari? Kalau sudah menang benar-benar istilahnya
dengan hati, sesuai dengan ekspektasi kita, sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan kriteria kita, barulah kita kenalkan dengan orang tua kita. Karena apa? Itu dianggap serius gitu loh. Jadi keseriusan orang itu dilihat dan diukur dari apa yang sudah dia berikan untuk kita gitu loh. Apakah dia sudah meyakinkan kita bahwa he's the one, inilah pilihan dia atau tidak gitu. Jadi kalian janganlah suka menyindir-nyindir apapun yang dilakukan oleh pasangan yang sudah putus, ya sudah, jalani hidup masing-masing, nggak usah pakai nyindir-nyindir apapun istilahnya. Sekarang katanya semua para fansnya itu menghujat dan sebagainya. Ya sekarang fans juga menghujat karena ada api. Nah, tidak ada asap kalau tidak ada api, bener nggak? Nah, jadi kalau tidak mau dihujat, ya nggak usah memberikan sindiran-sindiran atau apapun itu, karena sindiran tersebut pas bersamaan dengan menikahnya Thorik dengan Alia gitu loh. Apapun kalian, semua pasti punya kelebihan dan kekurangan. Yang jelas, yang kalian lakukan adalah yang terbaik untuk hidup kalian. Jangan menyenggol-nyenggol kehidupan orang lain, karena kehidupan orang lain juga punya privasi sendiri. Seperti itu ya. Jadilah seorang kakak yang bijak, jangan menyindir-nyindir, dan meningkatkan follower dari masing-masing follower yang ada. Gitu loh. Susah juga ya kalau seorang public figure sedikit aja punya masalah, pasti di blow up sedemikian rupa. Ya itu untuk kemenangan diri mereka gitu loh. Mereka senang atau tidak, ya itu tergantung dari persepsi mereka. Positive thinking itu yang terbaik. Jangan menghiraukan apapun yang sudah terjadi, karena yang terjadi bukan yang terbaik untuk hidup kamu. Oke? Jangan lagi menyindir-nyindir, karena menyindir adalah perbuatan yang sangat tidak mengenakan. Walaupun tidak disebutkan namanya, tapi kita merasa bahwa kita pernah hidup bersama atau pernah berhubungan dengan dia, artinya kita merasa bahwa ada sesuatu kaitannya dalam hidup kita. Seperti itu. Oke? Paham ya? Jangan ada istilahnya sampai semuanya dilibatkan. Orang tuanya yang tidak tahu apa-apa sampai dilibatkan, terus saudara-saudara yang lainnya langsung dilibatkan, dan diganti-ganti wajah-wajah yang dulu gitu ya, yang yang belum oplas dan sekarang sudah oplas, dibanding-bandingkan. Aduh, ya sudahlah ya. Damai itu indah. Yang jelas kita orang beradab pasti tidak saling menyakiti. Oke? Salam Dita Gading. Orang tuanya Atta yang bangga, pengen Atta disebut dengan sebutan haji. Buat aku itu bagus. Orang tua yang bangga ketika anaknya haji itu orang tua yang waras, orang tua yang keren. Mbak Kartika, mohon maaf nih ya, bangga sama sombong itu berbeda ya. Kalau menurut gua si emaknya Haji Thorik ini bukan bangga kalau anaknya tuh udah haji, tapi lebih ke kayak, ya gue harus nunjukin nih kalau anak gue tuh udah haji dari 2 bulan gitu. Itu namanya sombong ya. Jadi bisa dibedain yang namanya bangga sama sombong. Yang namanya bangga nggak perlu sampai berkoar-koar. Tapi jujur guys, di sini kan gue non Islam gitu ya. Gue tuh bukan Islam, jadi gue jujurly gue nggak ngerti masalah haji atau bukan gitu. Gue nggak ngerti apakah cuman gara-gara udah ke Mekah, udah umroh itu langsung disebut haji atau gimana, ya gue jujur nggak ngerti ya, karena gue bukan muslim. Tapi kalau di agama Kristen itu juga ada namanya baptisan, dan kalau baptisan di Kristen sebelum anak itu 12 tahun itu namanya penyerahan anak. Jadi itu nggak ada nama baptis segala macem, kecuali anak itu udah di atas, mulai dari 12 tahun ke atas itu ada dikasih nama baptis gitu. Itu udah kayak sah. Memang kita tuh dibaptis untuk kita tuh perbaharui diri gitu ya. Nah, gue nggak tahu nih di agama Muslim itu yang disebut haji itu apakah bayi yang diajak ke sana langsung disebut haji atau gimana? Karena pengetahuan gue, kalau misalnya Muslim udah disebut haji itu berarti memang diri mereka sendiri tuh kayak udah terima gitu, kayak misalnya diri dia tuh kayak kesadaran diri untuk memperbarui diri, kayak sama kayak dibaptis gitu. Sekarang udah jadi Waktu itu bukan umroh, haji bawa bayi umur. Dari Thorik dan naik haji. Sudah. Jadi dia ini adalah Haji Thorik. Ya. Jadi kalau buat gua, emaknya Thorik ini bukan bangga, tapi lebih ke sombong gitu ya. Yang harusnya dimana kalau ada gelar haji itu sebenarnya nggak perlu untuk dikoar-koarin. Itu hanya untuk diri sendiri aja. Kita tuh lebih dekat sama Tuhan gitu. Jadi nggak perlu dikoar-koarin. Kalau dikoar-koarin dan kayak harus banget orang itu menyebut nama anaknya itu haji,
dan harus banget haji itu, gelar itu harus disebutkan gitu. Kalau misalnya cuma manggil nama terus diperbaiki, harus ada hajinya, bukan toriknya doang, haji torik gitu, itu namanya sombong.